Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu pada saat pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya pada saat pagi ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara Tuhan, kita adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang punya potensi yang sebagian belum digunakan, belum dimanfaatkan. Tapi satu hal yang pasal pagi ini, kita belajar bagaimana kita memiliki keuangan yang merdeka. Ini sangat penting. Di sini bukan kita tidak punya apa-apa, tapi bagaimana kita secara alam, roh atau atmosfer kita bahwa kita memiliki keuangan yang merdeka. Ini yang sangat penting karena banyak orang yang hidupnya belum sampai kepada tingkat keuangan mereka ini. Nah, ini penting sekali sehingga kita dalam mengikuti Tuhan ini benar-benar kita mengalami keuangan yang merdeka ini. Karena ini sangat penting. Nah, apa pentingnya keuangan merdeka ini? Di mana kita dengan leluasa, indah bersama dengan Tuhan, apapun kegiatan kita kerjakan, sehingga kita nggak lagi terkendala masalah-masalah alam pikiran kita tentang kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Nah, saya dulu pernah terikat dalam hal ini. Ya, jujur saya katakan karena saya tidak mengerti apa tujuan hidup. Sehingga saya berpikir bagaimana mencari uang. Di pusat saya ada uang, tapi lewat pertemuan dengan seseorang, ya, saya dibebaskan dari kondisi seperti itu. Kondisi keterikatan seperti itu. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita terlepas dari kondisi seperti itu. Saya bisa share sedikit ya. Nah ini bisa lihat Pak Lamsar ya. Nah, Bisa, Pak. Bisa. Di sini dikatakan finding financial freedom, untuk keuangan yang merdeka, menemukan bagaimana kita memiliki keuangan yang merdeka. Ini sangat penting, saudaraku, karena dalam situasi sekarang ini kadang-kadang tidak bisa memberi bukan tidak punya uang, tapi dalam alam pikirannya belum ada perubahan kepada kehidupan yang baru. Yang masih bercokol yaitu lama. Bagaimana supaya kita bisa memiliki keuangan mereka ini? Kita lihat sini. Nah, Tuhan mau kita mempunyai keuangan yang mereka. Tuhan rindu kita memiliki keuangan yang merdeka. Artinya kita tidak terikat dengan uang, tapi terikat dengan firman Tuhan, terikat dengan Tuhan. Sehingga kita bukan lagi dikuasai oleh uang, tapi dikuasai oleh firman. Bagaimana itu terjadi? Sini ada prinsip keuangan mereka. Ada 3S, yaitu setia mengatur, setia menerima, dan setia memberi. 3S, setia mengatur, setia menerima, setia memberi. Di mana dasar ayatnya di sini? Kita lihat di sini. Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar atau dishonest dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar atau dishonest juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamun yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihani yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak memindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, atau juga di sini tanda kurung uang ya. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita ini setia dari hal-hal kecil.
bukan setia dalam hal-hal besar. Nah, ini sangat penting sekali kita pahami bagaimana supaya kita mengalami kebebasan ya dalam hal keuangan ini. Sangat penting. Karena kalau dalam hal ini kita masih berat, untuk kesananya agak sulit, saudaraku. Nah, Tuhan menyuruh kita atau belajar dari hal-hal kecil. Nah, hal-hal kecil. Nah, apa hal kecil di sini? Ya sesuatu yang mudah kita praktekkan, sesuatu yang mudah kita lakukan itu hal kecil ya. Nah, jadi sesuatu yang gampang dilakukan, nah, kita belajar dari hal itu, ya. Belajar dari hal-hal kecil ya. Nah, Tuhan mau ya seperti itu. Satu dulu kamera apanya saudara ya ada yang kayaknya ribut ya. Ya. Oke, jadi Tuhan mau benar-benar kita memiliki prinsip ini. Prinsip keuangan yang merdeka dari hal-hal kecil. Nah, hal kecil itu sesuatu yang sebenarnya yang mudah kita lakukan kalau mau. Kalau mau. Ini ada kata kalau mau. Nah, itu di sini katakan tadi setia dalam mengatur keuangan. Kadang-kadang manusia masalahnya tidak bisa mengatur keuangannya. Ya, Mas Bermar. Tapi pada saat begini, Tuhan mau kita belajar dari hal kecil ya. Nah, di sini katakan uang adalah Tuhan yang jahat, tetapi ia adalah hamba yang baik. Kenapa katakan Tuhan yang jahat? Karena ketika kita dikuasai oleh uang, uang itu menjadi Tuhan yang jahat. Tapi kalau kita bisa mengatur keuangan kita, dia adalah hamba yang baik. Nah ini, jadi tolok ukurnya di kita. Kalau kita jadikan itu uang itu menjadi terutama, dia menjadi Tuhan yang jahat. Tapi kalau kita mampu menguasai, mengendalikan yang namanya uang, uang itu di atas otoritas kita, kita yang mengatur itu, dia menjadi hamba yang baik. Nah, jadi saudaraku, Tuhan mau kita ya mengatur uang kita dengan baik. Nah, bagaimana cara mengatur sini? Nah, tadi dalam kos tadi, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Bapa. Jadi jelas sekali bahwa kita diberikan pilihan. Tadi ada bagian-bagian dalam kita Tuhan tidak mau masuk, tapi diberikan kita kebebasan, free choice. Nah, ini siapa yang menjadi penguasa tunggal demi kita? Apakah Yesus atau uang? Nah ini, kalau tidak berubah, kalau masih uang yang menjadi menguasai, nah ini akan ujung-ujungnya sana akan jadi susah. Saya ceritakan sedikit bagaimana pengalaman saya dulu sebelum saya mengerti prinsip ini. Saya dulu dalam hidup berpikir saya dapat pekerjaan yang lumayan, ya, juga ya, gaji yang juga lumayan, saya bisa menabung, dan demikian. Jadi itulah segala-galanya. Saya berpandangan seperti itu dulu ya. Nah, sehingga saya plesetkan arti sumut, ya kan? Sumut segala urusan memakai uang tunai. Jadi saya berkatakan pada banyak orang, kalau tidak ada uang, waduh semua susah lah. Jadi harus uang itu menjadi pusat. Itu pernah saya nyatakan dan saya katakan kepada Tuhan, dulu saya salah Tuhan dalam prinsip ini. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saya tidak memiliki prinsip yang seperti itu. Bukan uang menjadi pusat, tapi Yesus menjadi pusat. Nah, ini perubahan ini yang perlu kita belajar. Bagaimana perubahan yang dulu berpikir uang menjadi pusat, tapi sekarang Yesus menjadi pusat. Nah, ini yang penting, saudaraku. Nah, jadi untuk perayaan ini perlu ya, sini kita harus punya prioritas hidup. Kita punya prioritas hidup. Jadi kita tidak sembarangan untuk membelanjakan uang kita. Kalau nggak penting, kita tidak mau gunakan itu. Sesuatu yang betul-betul menjadi prioritas hidup.
Dan juga kita punya prinsip saya jangan berhutang. Artinya bukan berarti kita nggak bisa-bisanya cicil rumah dan sebagainya. Bukan. Artinya kita tahu kemampuan kita. Tahu waktu kita berdoa, Tuhan ini apakah saya harus juga berhutang dalam arti kata cicilan. Contoh, saya dulu beli sepeda motor yang baru dan cash nggak bisa. Saya bisa berdoa supaya saya bisa melunaskan setiap bulannya uh, pembayaran ya, karena itu ada jangka waktunya, jangka limitnya, waktunya. Jadi saya berdoa sehingga saya prioritaskan itu bahwa setiap bulan sebelum jatuh tempo saya bisa membayar itu dengan teratur dan tidak punya utang sampai selesai pelunas. Nah, jadi harus punya prioritas hidup kita dan jangan berhutang artinya kita berupaya untuk bagaimana tepat pada waktunya kita membayarnya sehingga itu juga termasuk kita nggak mau berhutang karena itu ada perjanjian kalau kita kredit sepeda motor atau mobil itu ada perjanjian. Sepanjang kita tidak melanggar perjanjian itu, ya kita tidak masuk kepada tadi berutang itu. Nah, karena ketika terlambat saja membayarnya itu dari tunggakan akan bertambah lagi, makin bertambah lagi utang makin banyak. Nah, makanya sebelum bertindak sesuatu kita berpikir dan berdoa lagi, Tuhan, ini apakah bisa saya ngambil mobil atau motor atau apa bentuknya atau rumah, nah, tipenya tipe berapa sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan Tuhan juga berikan kepada kita rasa nyaman, rasa tentram. Nah, jadi kita mampu mengatur uang kita. Kita punya prioritas hidup. Nah, saya sendiri juga belajar tetap sampai hari ini. Jadi saya tidak katakan saya sudah tamat. Saya belajar. Sesuatu yang tidak penting saya tidak beli. Sesuatu yang memang penting saya baru beli. Kalau hanya berupa keinginan, ya saya nggak mau beli. Ya, lihat bagus. Wah, ini mantap ini. Nah, saya pernah terjebak, saudaraku. 2 kali saya terjebak. Nah, tapi itu menjadi pelajaran mahal bagi saya. Kenapa, saudaraku? Ketika saya masuk ke satu mall, nah, dengan promosi-promosi orang yang menjual barangnya, saya tertarik beli. Pertama, terjebak. Yang kedua, terjebak lagi. Tapi dalam waktu yang cukup lama ya, bukan singkat. Tapi sejak itu saya berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan untuk untuk tidak terjebak dalam ketiga kali. Dan sampai hari puji Tuhan ya, saya tidak terjebak dalam hal itu. Itu contoh saudaraku. Jadi kekuatan itu dari Tuhan. Jadi kita tidak terjebak dalam hal-hal yang seperti tadi, ya berupa keinginan, itu karena Tuhan memberi kita kekuatan. Maka pusat kita adalah Tuhan. Nah, di sini. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dan 11 ini, di sini adalah berbicara tentang kebutuhan. Dalam Timotius katakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya hal yang paling penting adalah makanan pakaian. Kalau lebih daripada itu, ya itu bonus. Nah, kita bisa juga salurkan, membantu orang lain, menunjang pekerjaan Tuhan. Jadi kita tahu apa menjadi kebutuhan. Jadi kita tidak membelanjakan berkat Tuhan secara sembarangan. Saya katakan kepada orang, uang yang ada di kantong dompet saya pun ini adalah saya tidak bisa bebas membelanjakannya. Karena ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang memberkati. Saya juga belajar untuk mengatur keuangan sehingga tidak terjebak dalam hal-hal yang pernah terjadi. Jadi saudaraku, kita belajar bukan membelanjakan apa yang aku mau, tapi apa yang aku butuhkan. Kebutuhan ini Tuhan tahu kita. Maka kita juga diberikan Tuhan kepercayaan bagaimana kita
mengatur keuangan. Karena kita adalah orang-orang yang spesial, yang Tuhan percayakan mengatur berkat Tuhan. Jadi kita adalah orang kepercayaan Tuhan, mengatur berkat Tuhan, sehingga tidak salah dalam menggunakan berkat Tuhan. Jadi kita menggunakannya bukan apa yang aku mau, tapi apa yang aku butuhkan. Jadi butuh itu sesuatu yang memang kita perlukan setiap saat. Misalnya kalau kita mau beli rice cooker, ya tentu kita perlu masak setiap hari, ya kan? Demikian juga kalau kita mau beli apa saja bentuknya, sesuatu yang digunakan, ya, yang sifatnya rutin. Nah, itu apa yang aku butuhkan. Tapi apa yang aku mau itu sifatnya bisa dipakai sebulan sekali, kadang-kadang enggak sebulan sekali, kadang-kadang ditumpuk, disimpan, kadang-kadang sampai setahun baru dipakai. Nah, itu apa yang aku mau. Karena lihat orang punya, kita mau punya. Tapi kita sendiri juga tidak membutuhkannya, hanya apa yang aku mau. Nah, jadi di sini kita belajar kalau kita memang sempat berutang, kita berpikir apakah aku sanggup membayar cicilan ini. Jadi kita selalu berdoa dengan doa pada Tuhan. Kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Apa aku sanggup Tuhan? Berikan aku kemampuan, berikan aku kesanggupan. Buka pintu-pintu berkat untuk saya bisa uh, melunaskan pada waktu-waktunya. Jadi kita berdoa. Jadi kita dengan Tuhan itu selalu ada koneksi, ada hubungan dengan Tuhan. Jadi kita tidak berjalan menurut apa yang aku mau, tapi aku berjalan menurut apa yang Tuhan mau. Jadi saya buat satu statement kepada beberapa orang. Kebutuhan saya, Tuhan yang bertanggung jawab. Tapi tanggung jawab saya belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau ini menjadi tugas kita dalam hidup, segala sesuatunya Tuhan pasti siapkan. Karena Tuhan mau umatnya, hamba-hambanya tidak terjebak dalam utang. Tapi kalau bisa dia menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat hidupnya, lewat perkataannya, tindakannya, itu menjadi berkat, menjadi kesaksian orang. Saudaraku, jadi ini yang penting. Nah, jadi kenapa sebagian orang tidak menjadi kesaksian? Karena dia tidak belajar mengelola keuangan. Jadi membelanjakan menurut apa yang ku mau, bukan apa yang butuhkan. Ini penting kita pahami betul-betul. Jadi Tuhan mau kita terlepas daripada utang-utang. Jadi saudaraku, sesuatu yang tidak penting kita tidak mau belanjakan. Nah, kalaupun sempat kita berhutang, ya karena memang mendesak juga kebutuhan, misalnya beli sepeda motor atau cicil rumah sebagainya, kita menepati janji pembayarannya pada waktunya. Jadi saudaraku, kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Jadi kita berupaya. Saya dulu saudaraku punya sepeda motor pertama sekali. Saya prioritaskan itu. Jadi karena auto debit ya. Jadi saya isi di rekening sesuai dengan dipotong setiap bulan. Saya isi terus. Jadi keuangan itu betul-betul dirampingkan ya. Jadi apa yang utama saya rampingkan betul-betul. Nah, sesuatu yang tadinya agak besar keuangannya saya perkecil. Jadi berfokus kepada sesuatu yang sifatnya sangat penting, di mana jangan sampai artinya pas pada waktunya pemotongan di rekening, uangnya tidak ada. Ya, jadi saya berupaya untuk itu. Nah, dan puji Tuhan ya, karena kekuatan Tuhan juga semuanya berjalan dengan baik. Jadi tidak pernah nunggak, bahkan saudaraku kesaksian saya pada saudara, saya bisa melunaskan utang dalam arti kata cicilan sepeda motor 4 bulan sebelum masa waktunya. Saya sudah bisa. Terus ya. Hanya ada buka ya. Ada. Ya, lanjut ya. Jadi saya bisa melunaskan ya
4 bulan sebelum masa waktunya. Jadi kalau misalnya uh, bulan 12 selesainya, jadi bulan bulan 8 itu saya sudah selesaikan. Nah, maka sampai hari ini kalau saya uh, angkat kredit itu mudah karena tidak ada uh, histori yang jelek. Bahkan juga saudaraku kalau saya butuh laptop karena memang itu kebutuhan untuk pakai, ada seseorang bilang begini, Bapak ambil aja dan bahkan bayarnya sesuai dengan berkat Tuhan aja. Ya, Bapak kasih dan berkali kasih lagi. Jadi bukan tiap bulan, kapan saja waktu. Kalau bisa sebulan dua kali Bapak cicil, puji Tuhan. Sehingga sampai hari ini saudaraku, kalau saya membutuhkan laptop, saya datang cerita butuh laptop tipe berapa, bisa langsung dapat Pak. Nah, saya bayar cuma 500, sudah dapat laptop baru. Tapi saya tidak menggunakan di kesempatan kalau memang tidak butuh. Nah, ini laptop yang saya pakai ini adalah hasil di mana kepercayaan Tuhan melalui seseorang. Saya katakan saya butuh laptop untuk Zoom. Yang mana Pak yang tepat? Atau yang ini? Ya, ya sambil Pak, tapi harganya bukan bukan harga cicilan, harganya harga cash, tapi pembayar cicilan bisa selesai. Dan saudaraku inilah satu kemurahan Tuhan ya yang saya bisa alami. Nah, kira juga ini akan membawa berkat bagi semua. Jadi kita belajar tetap fokus kita bukan uang, tapi Tuhan menjadi terutama di antaranya. Nah, apa yang menghambat saudaraku sehingga kita berat karena ada rasa kekhawatiran, rasa bagaimana itu. Karena Tuhan bilang, jangan kamu khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Jadi penghambat untuk kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan ketika kekhawatiran itu yang di depan. Jadi iman kita bukan di depan. Nah, Tuhan mau iman kita yang di depan sehingga kita berdoa dan berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan bimbingan, bimbingan sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, ini sudah. Nah, jadi kita setia juga yaitu menerima doa. Maka kita perlu doa, mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan dan juga kalau ada talenta-talenta kita bisa gunakan talenta itu untuk menjadi sumber berkat lewat kreativitas kita. Banyak cara. Nah, contoh sekarang ini ada orang taruh kepada saya, Pak, ini ada video, Pak. Bapak bisa ketik isi video ini. Nah, nanti kita kasih berkat. Nah, saudaraku, jadi ini saudaraku, jadi kasih berkat lewat itu. Nah, saya sudah mengerjakan hampir selesai. Ya, karena ada pekerjaan lain saya yang selesaikan, tapi sudah ada janji satu video sekian. Nah, yang penting kita mengerjakannya, urusan berkat itu Tuhan peluang. Ini sebagai contoh-contoh saja. Ya. Jadi lewat doa, lewat kerjaan kita, lewat kreativitas kita, kita kerjakan. Jadi jadi sangat penting kita belajar tentang ini. Nah, kita juga berdoa, kita katakan berikanlah kami setiap hari makan kami yang secukupnya. Artinya kita senantiasa mengandalkan Tuhan setiap hari. Kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Jadi andalan kita terutama adalah Tuhan, bukan yang lain, bukan orang lain. Jadi hanya Tuhan andalan kita. Orang lain itu hanya mendukung, tapi terutama bagaimana kita mengandalkan Tuhan sepanjang hidup kita. Kalau Tuhan menjadi terutama, maka yang lain-lainnya Tuhan yang beracara. Tapi kalau terbalik, utamakan dulu yang lain-lainnya Tuhan nomor keberapa. Itu berkat serat ya.
Makanya salah satu kenapa orang tidak bisa memberi, karena dia tidak percaya firman. Dia tidak yakin janji Tuhan. Tapi orang yang yakin janji Tuhan dari hidupnya, memang Tuhan mampu membuka pintu-pintu berkat. Yang penting diutamakan Tuhan itu menjadi terutama, bukan uang. Nah, ada orang, saudaraku, dalam hidup ini, dia utamakan uang, penguasa tunggalnya. Ya, biarlah di sini tidak ada ya, tidak ada. Nah, harapan tidak ada. Tapi di luar sana ada seperti itu. Uang itu menjadi penguasa tunggal di dalam hidupnya, bukan Tuhan. Tuhan itu hanya sebagai embel-embel saja. Tapi uang sibuk dari pagi sampai malam, uang terus, uang terus, uang terus. Tapi tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Padahal yang terutama yaitu bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan. Waktu hubungan dengan Tuhan secara pribadi, lewat doa kita, lewat perenungan firman Tuhan. Tuhan mengajari kita melalui Roh Kudus, sehingga waktu kita bertindak, bukan menurut apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kiraku hari ini, Tuhan mau bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu kita jadikan Tuhan penguasa tunggal dalam hidup kita. Jadi kalau kita memahami ini, hidup kita akan tampil beda di tengah-tengah dunia sekarang ini. Tidak sama dengan orang dunia. Kalau orang dunia dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Tapi kita ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan menguasai kita. Roh Tuhan membimbing kita. Roh Tuhan memberikan kita hikmat. Roh Tuhan memberikan kita kemampuan. Bahkan Roh Tuhan memberikan kita mengatasi segala problem, masalah, mungkin secara manusia sulit, tapi bersama Tuhan kita mampu lewati itu semua. Saudaraku, hari ini saya tidak panjang firman Tuhan ini, tapi kita belajar jadikan Tuhan itu penguasa tunggal dalam seluruh hidup kita. Kita setia melakukan dari hal-hal kecil, sehingga Tuhan percayakan lagi kepada hal-hal lebih lagi. Nah, sehingga dalam hidup kita dari hari ke hari, kita sangat tampil beda dengan orang yang hanya sekedar Kristen secara nama, Kristen by name only. Tapi saudaraku, kita yang mendengar hari ini, kita betul-betul membangun persekutuan. Bagaimana secara pribadi, bagaimana Tuhan memimpin kita, bagaimana rohnya menguasai seluruh roh, jiwa dan tubuh kita. Maka setiap tindakan kita, setiap apa yang kita kerjakan, kita menjadi saksinya Tuhan yang hidup. Bahkan kita bisa bersaksi pada banyak orang bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hambamu sudah berhenti berbicara, tapi rohmu berkuasa, rohmu menguasai kami, memberi kami hikmat bagaimana kami hidup dalam situasi dunia sekarang ini. Kadang-kadang bisa kami khawatir, tapi Tuhan memberi kami kemampuan mengatasi segala kekhawatiran apapun bentuknya, karena kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada segala kuasa dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Dan kami semua menjadi saksi-Mu yang hidup dan menyampaikan tentang bagaimana kebesaran Tuhan bekerja dalam diri kami. Di dalam nama Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali. Pak Ibu Tiara ada di tempat kah? Kalau ada tempat, silakan. Ibu Tiara. Ya, buka ya. Ya, baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya mohon maaf tadi saya ada salah teknis ya, sehingga handphone saya blank ya. Jadi saya terlambat masuk Bapak Ibu ya. Pantesan tidak aktif. Nggak aktif ya, iya betul. Iya, saya di telepon biasa tadi. Iya betul ya. Iya, baik. Tapi terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menelpon, menghubungi ya. Saya nggak lihat siapa saja, tapi begitu bisa puji Tuhan saya udah fokus bagaimana biar bisa masuk.
Oke, baik, terima kasih hambanya Bapak Pastor Surbakti yang sudah menyampaikan pesan Tuhan pada pagi hari ini ya. Dengan tadi judul bagaimana keuangan yang dimerdekakan sebagai anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan ya, kita harus jadi model juga dari segi keuangan gitu ya. Model itu dalam arti bukan berarti kita berkelimpahan semua ya, nggak seperti itu. Tapi tadi sudah jelas dikatakan bagaimana kita menjadi orang yang tertib, bagaimana kita menjadi pengelola ya. Kalau di dalam kerajaan Allah ataupun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus setia ya. Kita bukan memiliki apa yang kita punya, itu bukan hak kepemilikan, itu yang perlu diingat. Tapi kita hak pengelola ya. Jadi kalau pengelola itu ya sewaktu-waktu si pemilik datang, kita tidak punya hak untuk menahan ya, tapi kita mempertanggungjawabkan gitu ya. Tidak berhak menahan, tapi kita mempertanggungjawabkan kepada si pemilik, kepada si tuan ya. Dalam Alkitab banyak itu yang sudah diceritakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya dan memang ini salah satu kunci ya. Ada istilah begini, ya bagaimana kita bisa berdoa kalau kita pun perut pun keroncongan gitu ya. Itu sering terjadi kita dengar di dalam masyarakat ataupun di dalam jemaat ya, sebagai jemaat Tuhan. Oke, betul. Tapi yaitu tadi, terkadang setelah kita telusuri, banyak orang mengeluh tidak pernah puas dengan keuangan, tidak pernah merdeka dengan keuangan, ya, karena mereka tidak setia dengan 3S tadi, apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Surbakti, yaitu setia untuk mengelola, ya. Berapa berkat yang Tuhan berikan kita kelola, ya, kita kelola mana yang penting, yang urgent, ya. Tadi kebutuhan yang penting dulu, ya kan, yang pangan terutama, ya kan, anak-anak, ya gitu kan, seperti itu. Nah, jadi kalau kita setia mengelola berapa yang kita terima, kita bikin bukunya, pasti tidak ada masalah, ya. Tinggal mana yang perlu diperkecil, mana perlu diperbesar. Mungkin bulan ini ada biaya tak terduga. Nah, itu namanya setia dalam mengelola. Kemudian setia juga dalam menerima. Setia menerima itu mengerjakan pekerjaan dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut. Jadi berapapun itu tadi, kalau kita setia mengerjakan, pasti si Tuhan memberikan, mempercayakan yang lebih besar lagi gitu ya. Dan kemudian setia dalam memberi. Memberi itu apa? Jadi saya banyak belajar tentang keuangan ini ya setelah saya masuk pemuritan. Rupanya jangan kita menganggap memberi itu bahwa sesuatu berkurang dari kita. Kalau itu di pola pikir kita, iman kita, maka kita tidak pernah merasa cukup. Dan itulah yang membuat kita khawatir. Karena kita pikir begini, wah gaji saya kan, contoh gaji saya terima gaji kan cuma 10 juta. Ya kalau diambil, saya harus berikan misalnya perpuluhan atau ucapan syukur dan segala macam 1 juta, kurang 9 juta. Padahal saya cicilan ini, cicilan itu sudah sekian gitu kan. Nah, nanti saya berbuat. Nah, kalau kita di pola pikir kita itu akan mengurangi berkat kita, maka itu yang terjadi, berkurang. Ya, karena kita memberikan dengan bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita mengatakan itu adalah investasi, saya investasi. Ya, kalau investasi itu artinya kita memberikan sesuatu, menaruh sesuatu di suatu tempat dengan harapan itu akan berkembang. Itu investasi. Tidak ada orang menginvestasi, dia bagaimana biar uang saya habis. Tidak. Jadi saya investasikan. Kemana? Mungkin tadi untuk apa namanya? Untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Ya, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, misalnya ya ada yang kelaparan, ada yang musibah, ya. Nah itu iman kita, dan kalau itu iman kita, maka yang terjadi juga sesuai dengan iman kita. Tuhan kembalikan dengan caranya yang ajaib, ya. Saya kesaksian, Bapak Ibu, suatu kali mungkin saya sudah pernah saksikannya. Suatu kali saya tidak punya uang, bukan tidak punya uang, dalam arti saya nggak cukup lagi uang saya. Kemudian begini, ada teman kami waktu COVID itu, ada teman kami, saya pengurus di dalam sebuah alumni ya. Nah, kemudian biasa juga memang saya yang menghimpun dana. Kalau misalnya ada di antara grup kami itu yang
kemalangan kah, pesta kah, dan segala macam. Itu saya yang mengumpulkan gitu ya. Saya koordinator di sana. Nah, kemudian dalam waktu COVID itu ada beberapa orang yang kena COVID, Bapak Ibu. Waduh, sementara ya jujur ya, saya kan tidak bekerja resmi, ya kan, tidak ada gaji yang saya harus harapkan. Nah, sementara saya pengurus dan semua transaksi lewat rekening saya. Nah, kemudian pada waktu itu karena COVID, ya teman-teman pada semangat ya, mereka yang masih bekerja aktif, ayo Bu, himpun dana, ada di sana ini, ayo kita bikin gitu kan, kita kumpulkan gitu untuk menolong, bagus ya, karena itu ibadah, itu kan, kita berinvestasi, belajar itu mengatakan itu investasi, tapi jujur karena banyak waktu itu ada beberapa orang, waduh kemarin baru di sana, sekarang di sini, sekarang saya kebingungan, tapi saya tidak ngomong dengan mereka. Tapi dengan keadaan keuangan saya pada waktu itu sudah tidak cukup lagi saya bagi karena sudah banyak berturut-turut yang kami sudah bantu ya. Nah, di luar kota gitu kan, bahkan juga di Jabodetabek ini ada beberapa yang kena COVID. Nah, akhirnya saya berdoa. Saya bilang begini doa saya. Itu sudah biasanya kami seminggu dihimpun baru dikirim gitu ya. Buat satu nama satu minggu, tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu kan. Kayak di Power juga ya. Nah, habis itu nanti kita kirim. Nah, saya berdoa pas begitu mulai udah 3 hari sebelumnya Bapak Ibu, saya belum ada tanda-tanda ya dari mana ini uang saya untuk menyumbang kawan ini, dan itu di luar kota. Nah, terus saya berdoa begini, Tuhan, saya bilang Tuhan tahu berapa uang saya. Saya punya uang di rekening, tapi itu memang sudah kebutuhan pokok dan memang tidak bisa lagi ditunda. Saya bilang, tapi saya rindu memberkati sahabat saya itu. Dia sekarang sakit COVID dan itu kan sakit yang sangat mengerikan gitu ya. Tahun 2020 itu. Nah, kemudian saya nangis Bapak Ibu, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya bilang, mungkin saya berlebihan. Saya gengsi, saya malu. Karena transaksi lewat rekening saya. Kalau saya tidak menyumbang, apa kata orang gitu. Saya pokoknya curhat lah sama Tuhan. Kemudian saya nangis Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah selesai itu, saya udah selesai, ya, itu sudah hari Kamis ya. Jadi Jumat Sabtu harus dikirim gitu kan. Jumat belum ada tanda-tanda, tapi saya percaya, saya dalam hati saya gini, nanti pasti Tuhan kirim lah dari mana aja. Tuhan tidak akan mempermalukan saya gitu. Saya ingat ayat itu. Tuhan tidak mempermalukan anaknya gitu kan. Nah, ternyata Bapak Ibu hari Sabtu itu pagi-pagi tiba-tiba bunyi handphone saya. Ring 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 ring. Pagi-pagi udah Sabtu itu pagi. Ini rencana hari ini Sabtu ini ya harus udah ditransfer itu. Persis lah begini jam-jam 5:30 ya. Nah, pagi-pagi bunyi. Terus saya angkat. Saya bilang, halo, saya bilang kan. Ya memang ini adik rohani saya. Saya bilang, halo. Ya, halo Kak, katanya. Terus saya bilang, lagi sibuk? Enggak, biasa. Saya bilang, ya sibuk lah di dapur. Terus ada yang apa? Ada apa, Dek? Saya panggilnya Adik. Ada apa, Dek? Saya bilang gitu. Enggak, itu tolong kirimkan dulu nomor rekening Kakak. Wah, saya begitu dengar nomor rekening, senangnya minta ampun. Hah? Saya bilang, itu kan masih baru bangun ya. Suasananya kan, coba aja pagi-pagi begini Bapak Ibu langsung telepon minta nomor rekening kan. Saya bilang, hah? Gitu kan. Terus senang, saya bilang, enggak salah. Kamu tidak lagi mimpi kan? Ya karena saya dekat sama dia kalau ngomong kan. Kamu tidak lagi mimpi kan? Lagi ngigau. Dia bilang gini, enggak Kak, katanya gitu kan. Katanya, aku ingat lu aku punya ngutang sama kakak. Sudah 3 tahun yang lalu. Wow, luar biasa ya. 3 tahun yang lalu dia punya utang. Saya udah lupa. Nggak ingat lagi dia punya utang. Terus saya bilang gini, oh ya, saya bilang gitu kan. Ya, puji Tuhan lah kalau begitu. Saya bilang, tapi kalau memang nggak bisa jangan dipaksa ya. Saya bilang gitu kan. Enggak, katanya saya beneran ini. Saya diingatkan dari tadi malam sebenarnya, cuma saya lupa minta nomor rekening. Nah sekarang biar langsung saya kirim. Wow, saya nangis Bapak Ibu. Saya nangis. Tuhan tahu kebutuhan kita. Langsung saya dengan semangat hari ini saya transfer. Saya yang transfer kan. Coba aja Bapak Ibu kalau nama saya tidak ada di situ nyumbang, tapi saya yang transfer. Gimana Bu Reh malam ya? Malu kan? Waduh, ini ngaku anak Tuhan miskin banget kan itu kan? Iya, berarti seolah-olah Tuhan kita tidak bertanggung jawab atas kebutuhan kita. Kita mempermalukan Tuhan. Sebenarnya gitu loh. Prinsip saya begitu. Kalau saya tidak bisa memberikan, menolong orang yang benar-benar kesusahan, benar-benar tidak mampu, berarti
Kalau kita tidak berani melangkah dengan iman, itu kita mempermalukan Tuhan kita. Bukan mempermalukan kita, tapi Tuhan kita. Berarti Allah kita itu tidak sanggup menolong kita. Jadi saya banyak belajar di situ ya. Akhirnya langsung saya semangat. Saya kirim ya, saya kasih Tuhan terima kasih. Wah, itu saya nangis Bapak Ibu ya. Nah, itu contoh. Kenapa? Karena tadi kita berdoa. Jadi memang benar kata firman Tuhan itu bahwa Allah itu bertanggung jawab sebenarnya dengan kebutuhan kita. Tapi kita tidak percaya. Ketika kita percaya, maka Allah itu sanggup ya. Itu bukan ini, bukan dongeng itu yang dibilang apa itu kan ada ya apa? Jangan kamu khawatir, burung di udara ya, tidak menabur, tidak menuai dipelihara. Bunga bakung ya, tidak pernah Raja Salomo yang begitu hebat, yang begitu kaya raya tidak pernah memakai. Itu bukan dongeng. Tapi kita harus praktekkan, Tuhan mau gitu kita praktekkan dalam iman kita. Jadi tidak pernah, tapi juga begini, wah ternyata ibu itu, berarti kalau kita ke rumahnya semua serba ada. Bukan itu. Itu tadi. Merdeka dalam keuangan itu artinya kita tidak pernah khawatir. Ya, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan hari ini, Dia sediakan. Ya, percaya itu saja. Pokoknya doakan saja. Itu pengalaman saya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Tuhan itu sanggup ya. Apapun itu, yang penting kita serahkan sama Dia. Tuhan, saya hari ini begini, saya hari ini begitu. Ngomong aja seperti sahabat, ngomong aja seperti bapak, ayah kita. Gimana sih kalau kita dulu punya ayah, ya mau sekolah, Pak, pensil saya Pak udah habis Pak, kemarin Pak udah putus Pak, tolong Pak. Bapak itu berusaha mencari dari manapun. Wah, karena dia tidak mau anaknya sengsara, tidak mau anaknya dipermalukan seperti itu, ya. Jadi itu pengalaman hidup saya. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Ya, setiap perkara kecil Tuhan percayakan perkara besar. Itu dari saya. Sekarang saya berikan waktu pada kita yang mau bersaksi atau mau menambahkan atau mau mungkin diteguhkan pagi hari ini tentang keuangan. Silakan Bapak Ibu dibuka mic-nya. Saya berikan waktu ya 4 menit satu orang. Silakan dari sekarang. Ya, kayaknya Ibu Remalam mau bersaksi. Silakan Ibu Remalam. Oh ya, silakan Bu Remalam. Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Ya, sangat shalom. bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena saya tahu bahwa pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup saya. Saya terus terang aja ya, saya kan tidak bekerja. Suami saya doang bekerja. Tapi pada saat itu, tahu sendiri kan, gaji suami saya kecil, 80.000. Tapi rumah dia ambil 2, bayar udah 75. Sisanya 5.000. Dia kasih sama saya 2.000. 3.000 dia pegang karena dia berangkat setiap pagi. Saya berpikir secara manusia, mana ada 2.000 gitu ya. Tapi saya pun nggak pernah bersungut-sungut ya. Saya nggak pernah bersungut-sungut. Saya bilang gini, kurang mana? Enggak. Saya bilang sama Tuhan, uang segini apakah yang harus saya perbuat? Saya nggak mau ya melibatkan saudara-saudara, saya nggak mau ngutang sana sini. Soalnya kalau saya ngutang pasti gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Jadi saya pusing gitu. Saya nggak mau. Jadi saya bilang, Tuhan, apakah yang harus saya perbuat? Ya, Tuhan itu memang ahli dalam segala-galanya. Dia Amin. berikan kepada saya hikmat. Akhirnya saya terus terang aja ya, uang yang segitu, saya beliin ayam 1 ekor, terus saya beliin 1 ekor, bagaimana caranya bisa eh, ayam yang satu ini 1 minggu gitu ya. Ya udah terus terang aja, pahanya 2 saya sop pakai wortelnya banyak sama apanya kentangnya banyak. Jadi udah itu untuk sehari. Besoknya lagi saya bikin sayapnya, saya gongseng-gongseng sama buncis. Terus dadanya yang sebelah saya bikin suwir-suwir pakai nasi goreng. Pokoknya ya bagaimana caranya untuk 1 bulan itu gitu. Tapi ya puji Tuhan, nama Tuhan ya, karena kita memang setia dalam perkara kecil ya. Terus pada suatu saat orang bilang begini, Bu, minta tolong dong ini, kerjain ini, masakin ini. Ya saya mau, karena saya senang memang masak ya. Saya terus terang aja, senang masak. Karena dari dulu keluarga saya itu kalau masak memang semua kami lakukan. Bikin kue apapun, ternyata saya kerjakan apa yang dia mau, dikasih duit. Puji nama Tuhan, pada saat itu langsung saya beli beras sama minyak. Nah, masuk saya itu biar tahan sebulan gitu. Terus berikutnya bagaimana Tuhan? Saya bilang, nggak mungkin saya begini-begini terus. Akhirnya ya, saya terus terang aja. Biarpun suami saya sarjana, yang orang bilang
eh, di sekolah itu memang dia bagaimana ya, punya disegani apa gitu, tapi saya nggak pernah menghiraukan ya, dia saya pikiran saya. Akhirnya saya terus terang aja, ibu-ibu saya jual es mambo, es batu, saya jual es jeruk, saya jual es mangga, pokoknya apa aja saya nggak malu gitu. Kadang-kadang nggak laku saya tawarin ke teman-teman, kalau lewat teman-teman saya senyumin, saya panggil dia, puji nama Tuhan, sampai sekarang berkembang. Ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga Amin. kalau ngutang-ngutang itu saya nggak mau, kalau seandainya kalau nggak perlu-perlu banget gitu. Karena pikiran saya ya, kalau saya ngutang itu ya kan saya harus bayar. Sedangkan seperti ya, kami pernah beli mobil gitu. Tapi saya gimana ya, kalau perhitungan suami saya itu sekian, kalau ngutang sekian, atau beli motor pun begitu, nyicil sekian, kalau cash sekian. Gimana kalau seandainya kita kumpulin aja dulu sampai cukup gitu, kita beli modal apa namanya? Kalau kita beli mobil itu barat kata bunganya sekian kan bisa beli satu lagi. Gitulah prinsip kami selama ini. Jadi ya puji Tuhan, karena Tuhan juga memberikan kami hikmat, terus memberikan kami kepercayaan, kami kelola dengan baik sampai sekarang nggak ada masalah gitu. Karena apa? Kita setia dalam perkara kecil ini, dan kita kelola, kita minta perlindungan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita hikmat. Jadi sampai sekarang, biarpun suami saya meninggal gitu, saya nggak repot. Padahal pada satu saat kata anak saya gini, Mama, dulu kan dulu kan Bapak aktif, Bapak ngasih uang sekian, 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 sekian. Kita cukup, kita cukup lah, namanya di DKI kan kita dapat ini, dapat ini. Sekarang gaji Mama hanya nggak ada 2 juta, gaji janda. Itu bagaimana, Mak? Saya bilang gini, saya nggak dulu saya susah, apalagi sekarang saya susah, apalagi saya sudah tua begini, nggak boleh makan daging ini, makan daging ini. Ya kalau menurut saya cukup makan sayur juga sudah cukup, seperti jadinya itu sehat, saya bilang. Ibu jangan Tuhan ya. Dulu pun saya ibarat kata banyak uang, saya bisa beli ini. Sekarang pun saya bisa beli karena ya itulah ya, Tuhan cukupkan. Maksudnya ya seberapapun itu ya tetap saya bersyukur gitu, nggak pernah saya sungut, saya bisa mengelola dengan baik, biarpun suami saya nggak ada, apapun yang saya lakukan cukup, saya bisa mengatur sedemikian rupa gitu, karena saya sudah pengalaman dari dulu. Karena dari dulu saya susah, ya sekarang pun ya susah, saya ya tetap aja bersyukur gitu. Itu aja ya, karena apa, segala sesuatu kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Itu aja. Amin. Terima kasih atas kesekian. Amin. Oke, makasih Bu Remalem. Silakan, ada lagi Bapak Ibu. Nggak ada, semua aman. Ya, jadi Pak Lamsar mau sampaikan sesuatu. Silakan Pak. ya silakan Pak Lamsar. Ya, memang hidup ini sangat indah untuk bersaksi bahwa apa yang kita saksikan itu kebaikan Tuhan itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya senang sekali menikmati pelayanan kita ini. Setiap pagi kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain ya. So, saya sangat bersyukurlah uh, kalau kesaksian tentang firman Tuhan yang disampaikan tadi itu, saya tadi uh, berkata kepada Tuhan, biarlah saya hanya taat dan setia di hadapan Tuhan. Memang betul, ketika kita taat dan setia saja, ada-ada saja cara Tuhan untuk memberikan jalan keluar pada setiap pergumulan kita. Ya. Makanya di dalam Efesus 2:20 itu yang sampaikan begini, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi apapun permasalahan hidup kita ini, jangan lupa untuk meletakkan dasar daripada seluruh pergumulan kita di dalam Kristus Yesus. Ya. Tuhanlah sebagai batu penjuru, sebagai sentral daripada semua aktivitas kita, keluarga kita, apa yang menjadi pergumulan kita, itu semua letakkanlah di dalam dasar Kristus sebagai batu penjuru.
Saya percaya kita memiliki banyak kesaksian masing-masing. Kalau saya sendiri, Bapak Ibu, sampai sekarang, terus saya mengatakan puji Tuhan, haleluya. Ya, saya boleh lalui semua perjalanan kehidupan ini sampai saat ini. Ya, memang ya tadi bicara tentang hutang dan ini segala macam, kita tidak bisa dihindarkan dari situ. Tetapi kita bagaimana kita taat dan setia, akhirnya indah pada waktunya. Saya juga tidak pernah berpikir saya memiliki rumah di Jakarta, di daerah-daerah saya di mana tinggal, tetapi saya bisa memiliki. Itu bukan kuat dan gagah saya, tetapi hanya ketaatanlah yang mendasari semua itu. Ya, saya hanya mau bilang kepada Tuhan itu terima kasih Engkau baik. Terima kasih memang Tuhan itu firman yang ya dan amin. Yang penting kita taat dan setia saja. Maka akan ada cara Tuhan sendiri yang kita tidak bisa salami, yang kita tidak bisa pikirkan. Tuhan akan berikan. Yang banyak tadi kesaksian, yang merasa tidak mampu. Tetapi ada aja cara Tuhan untuk membukakan, menyingkapkan semua celah-celah itu. Jadi, saya pun sampai saat ini saya mau katakan puji Tuhan, haleluya. Terima kasih dan juga thank you for Mr. Raja Pom Samrat Samuel. Are you there, Mr.? Ini saya bangga dengan Bapak ini yang selalu taat dan setia mendengarkan atau menikmati Tuhan di ministry ini. Saya mau seperti Bapak ini, bahwa apa yang ada di dalam pikiran dia itu hanyalah roh Tuhan yang berbicara. Amin. Karena ketika dia bisa bergabung dengan orang-orang yang menikmati hadirat Tuhan, maka roh itu juga akan terimpartasi kepada Bapak Mr. Raja ini. Jadi itulah kesaksian saya, Bapak Ibu. Mari kita tetap setia dalam hal-hal yang ya mana yang paling, karena Tuhan memberi hikmat kepada kita. Itulah, jangan kita abaikan hikmat itu. Mari kita nikmati hikmat yang Tuhan beri sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita sudah pelajari di dalam pelayanan ini, semua kita diajar ya, supaya hidup teratur, supaya kita mengerti kehendak Tuhan apa di dalam setiap kita hidup masing-masing. Saya merasakan itu. Saya merasakan bagaimana cara hidup orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, ya, yang kita pelajari, yang kita nikmati, ya tentu salah satunya hiduplah dengan teratur, hiduplah dengan tertib. Ya tentu harus ada perencanaan. Setiap kehidupan ini mari kita rencanakan dengan baik, ya. Di dalam dunia sekuler juga selalu disampaikan ada planning, ya. Ada objektif, ada tujuannya, ada pelaksanaannya, ya. Ada kontrolnya, gitu. Jadi semua itu harus punya sistem, ya. Hidup ini harus teratur. Kita buat saja. Mulai hal-hal kecil kita rencanakan sesuatu. Ya kita itulah makanya dikasih Tuhan kita hikmat ya di dalam rumah tangga, perencanaan keluarga, perencanaan pekerjaan semuanya. Nah, itu. Jadi indah pada waktunya. Tuhan pokoknya saya mau sampaikan jangan lupa Kristus sebagai batu penjuru dari semua permasalahan hidup kita. Kita letakkan di dalam kasih Kristus semua pergumulan ini. Kita rencanakan dengan baik, maka hidup kita akan diubahkan dan keserupaan dengan Kristus itu yang menjadi tujuan kita. Itu Ibu Tiar, dari saya sedikit terima kasih buat kesempatannya saya bersaksi. Amin.